Sobat Q, kembali lagi bersama aku Dika dalam podcast Sikat, siaran karantina ikan terkini. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Karantina Ikan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau. Beliau adalah Dr. Hewan Pramudia D. Irawanto, atau yang akan kita sapa dengan Pak Pram. Halo, selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Mas Dika, alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa bergabung di podcast yang kece ini. Siap, kita juga senang banget loh Pak Pram mampir di podcast kita hari ini untuk mengedukasi dan menginspirasi Sobat Q semua. Nah, di episode kemarin kita udah bahas tentang apa itu karantina sih Pak. Di episode kali ini bareng Pak Pram, kita mau coba gali lebih dalam nih tentang dampak jika tidak lapor karantina. Nah, ngomongin karantina nih Pak, kira-kira aturannya ada di mana sih Pak? Baik, kalau kita bicara tentang karantina, tentu tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Di pasal 5 disebutkan bahwa barang siapa yang membawa ikan atau produk ikan maupun turunannya, baik itu ekspor maupun impor, wajib lapor karantina sebelum mengirimkan komoditasnya. Waduh, berarti bukan sebaiknya lapor, tapi wajib lapor begitu ya Pak? Betul, wajib. Tapi kalau wajib berarti ada hukum atau sanksi dan pidananya dong Pak? Ada. Kalau kita bicara tentang sanksi pidana, kita bisa melihat di pasal 88 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan pelanggaran bisa dikenakan sanksi pidana paling lama 10 tahun serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Waduh, berarti kurungan penjara 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Ya, itu jumlah yang tidak sedikit loh Pak. Betul sekali. Baik, tadi kalau kita sudah ngobrol tentang aturan, kemudian hukum dan pidana, sekarang saya mau tanya nih Pak, kira-kira apa sih Pak dampak jika tidak lapor karantina? Ya. Kalau kita bicara dampak, tentu tidak lepas dari dampak ekonomi ya. Kalau misalnya ada ikan yang dimasukkan dan ternyata membawa hama dan penyakit ikan karantina, tentu akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Kemudian bisa jadi ekspor kita ditolak oleh negara tujuan karena kita tahu ekspor kita nilainya triliunan rupiah untuk komoditas perikanan. Tentu saja kalau ekspor kita ditolak, yang rugi adalah nelayan, pembudidaya, dan tentu juga negara kita sendiri. Aduh, jadi banyak kerugian ya Pak. Tadi nilainya cukup fantastis, kemudian banyak terdampak kepada petani, nelayan dan sebagainya, begitu ya Pak. Nah, biar Sobat Q makin kebayang nih Pak, ada nggak sih Pak contoh kasus kerugian ekonomi yang pernah terjadi? Baik, sebetulnya banyak kasus yang terjadi. Salah satunya adalah BSSP yang menyerang udang faname. BSSP kita ketahui adalah penyakit virus, yaitu white spot syndrome virus. Penyakit ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi karena mengakibatkan kematian massal di budidaya udang. Kemudian mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada pembudidaya. Pada petambak berarti Pak ya? Petambak. Yang mana komoditas unggulan kan Pak kalau udang faname tersebut. Betul sekali. Jadi cukup besar juga dampaknya pada ekonomi ketika kita melanggar aturan tersebut Pak ya? Betul. Nah, terakhir nih Pak, untuk apa sih pesan Pak Pram untuk Sobat Q semua untuk sadar lapor karantina? Pesan saya sederhana, jangan anggap remeh karantina karena lapor karantina itu mudah, prosesnya cepat, dan tujuannya untuk melindungi kita semua. Kalau ada yang membawa ikan, baik itu ekspor maupun impor, jangan lupa lapor karantina. Nah, Sobat Q, jangan lupa lapor karantina ya. Terima kasih Pak Pram sudah mampir di podcast kita sore ini, sudah mengedukasi dan menginspirasi Sobat Q semua. Dan Sobat Q, jangan lupa tonton kita di episode berikutnya. Dan saya bareng Pak Pram pamit undur diri, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.